Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama Ustadz Indra di sini. Nah, kaifa halukum? Nah, Ustadz doakan antum tetap semangat ya, meskipun kita masih belum bisa bertemu secara tatap muka ya. Nah, hari ini Ananda kita akan belajar matematika. Judulnya adalah pecahan campuran. Nah, di pertemuan sebelumnya antum sudah belajar tentang, siapa yang masih ingat? Ya, benar. Kita sudah belajar tentang pecahan biasa. Bagaimana menjumlahkan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Kemudian bagaimana cara menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, itu sudah antum pelajari, dan kemarin latihannya sudah Ustadz periksa. Alhamdulillah 70% antum sudah memahami materi ya, dapat 100. Alhamdulillah. Nah, bagi yang belum memahami, tolong banyak-banyak lagi berlatih ya, karena dengan berlatih antum akan terbiasa untuk menyelesaikan persoalan matematika ini. Nah, Ananda, sekarang kita masuk ke materi pecahan campuran. Nah, Ananda, apa itu pecahan campuran? Siapa yang tahu? Ya, bagus. Nah, kita lihat ya, pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, sekarang coba lihat ini. Nah, di sini ini adalah contoh pecahan campuran ya. 3, 1 per 2. Nah, angka 3 ini ya, ini disebut dengan ya bilangan bulat ya. Nah, yang satu ini sudah antum pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu ya namanya pembilang ya. Nah, yang dua ini apa namanya? Ya, bagus, namanya penyebut. Nah, inilah dia contoh pecahan campuran ya. Nah, sekarang coba perhatikan cara menjumlahkan pecahan campuran berikut ya. Nah, yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, nanti Ustadz akan menunjukkan contohnya ya. Nah, ini kenapa ada tanda bintang di sini? Nih, kenapa ada tanda bintang? Nanti Ustadz jelaskan kenapa ada tanda bintang di sini ya. Yang lainnya nggak ada tanda bintang, cuman yang ini yang ada tanda bintangnya ya. Nah, kemudian yang kedua, pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika belum, samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya ya. Bagus. Kemudian yang ketiga, jumlahkan kedua pecahan setelah sama penyebutnya ya. Kemudian yang keempat, sederhanakan pecahannya ya. Sederhanakan. Misalnya 3 per 6. Sederhananya berapa bentuk sederhananya? 1 per 2 ya. Kalau misalnya 5 per 15, pecahan sederhananya berapa? 1 per 3 ya, bagus. Nah, sekarang yang kelima, ubah kembali menjadi pecahan campuran. Nah, agar lebih paham ya, coba kita lihat contohnya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini yang poin pertama tadi. Nah, yang ini. Nah, ini yang warna hijau ini. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini adalah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, perhatikan. Nah, bilangan 3 ini disebut apa tadi?
ya bilangan bulat. Bilangan bulat 3 ini dikali dengan 2. Nah, ya, perhatikan ya, 3 dikali 2. Nah, hasilnya ditambah 1. Ya, jadi Ustaz ulangi lagi ya. Bilangan 3 ini bilangan 3 ini dikali 2, hasilnya ditambah 1. Coba antum coret-coret. 3 kali 2 berapa? Hasilnya kemudian tambah 1. Nah, ini dia hasilnya. Ya, 7/2. Nah, ini cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ya. Nah, contoh soal, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini Ustaz ada contoh soal 21/3 tambah 2/5 sama dengan titik. Nah, perhatikan ya penyelesaiannya bagaimana. Nah, perhatikan. Ini Ustaz sudah tuliskan jawabannya, cara ngubah sudah dalam bentuk pecahan biasa ini ya. 21/3 sudah dalam bentuk pecahan biasa, namun perhatikan urutan kerjanya ya. Perhatikan urutan kerjanya. Nah, 21/3 ini ya, 21/3 ini diubah dulu ke pecahan biasa. Nah, saya ulangi. Jika ada yang seperti ini ya, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ya. Maka ini hasilnya. 7/3. 2 kali 3 sama dengan berapa? 6 ditambah dengan 1. Ini dia hasilnya. Ya. Kemudian nah, setelah sudah diubah ke pecahan biasa, nah, langkah selanjutnya antum harus samakan penyebutnya dengan mencari KPK ya. Nah, berapa KPK 3 dan 5? Ya, ini dia 15 ya, 15. Nah, Ananda perhatikan. Nah, di sini banyak sekali yang masih kebingungan atau salah kemarin latihannya ya. Bagaimana kok bisa dapat atasnya 35 gitu ya. Kemudian kok bisa atasnya dapat 6 Ustadz. Nah, perhatikan ya, ini dia. Perhatikan ini. Nah, lihat ini 15 itu dibagi dulu dengan 3 ya, dibagi dengan 3. Kemudian hasilnya dikali 7 ya, maka dapatlah 35. Nah, itu dia caranya. Nah, yang sebelahnya begitu juga. 15 dibagi 5 berapa hasilnya? 3. Kemudian dikali dengan 2, hasilnya 6. Jadi saya ulangi ya. Nah, kok bisa Ustadz dapatnya 35/15 ditambah 6/15? Gimana dapatnya Ustadz? Nah, ini dia. Perhatikan, 15 dibagi 3. Kemudian dikali dengan 7. Hasilnya tadi dikali dengan 7. Ya. 15 bagi 3 berapa? 5. Bagus. 5 kali 7 35. Ya. Nah, itu dia. KPK 3 dan 5 adalah 15. Nah, kemudian antum setelah sama penyebutnya,
antum jumlahkan ya, tinggal antum jumlahkan. Hasilnya adalah 35 ditambah 6 sama dengan 41/15. Nah, antum setelah ini sederhanakan dulu pecahannya ya. Jika sudah tidak bisa sederhana, ini yang paling sederhana, antum ubah ke pecahan campuran kembali. Jangan lupa ya, ubah ke pecahan campuran kembali ya. Bentuk asalnya seperti apa? Nah, ini dia. Ubah ke pecahan campuran ya. Nah, Ustadz hanya memberikan satu contoh ya. Silakan untuk memperdalam pemahaman antum, silakan antum coba-coba sendiri, latihan ya, latihan sendiri ya. Ikuti langkah-langkahnya seperti Ustadz tadi. Nah, Ananda, jika antum ada cara lain ya, jika antum ada cara lain untuk menjumlahkan pecahan ini ya, silahkan, tafadhol, asal hasilnya benar. Contoh di buku Matematika SPS halaman 4. Nah, di situ yang di sebelah kiri ada kotak warna biru. Nah, itu ada cara lain dalam menjumlahkan pecahan campuran. Nah, silakan, tafadhol, antum mau gunakan yang mana boleh ya, tidak mesti ikut cara Ustadz seperti ini ya, antum boleh gunakan cara lain. Nah, sekarang coba kita latihan ya, latihan 3 soal saja, tidak usah banyak-banyak, 3 soal yang penting antum paham ya. Nah, coba antum kerjakan. Soal nomor 1, 1/2/3 tambah 5/6 titik. Nomor 2, 4/5 tambah 2 1/4 sama dengan titik. Kemudian yang terakhir 3/10 tambah 2 3/8. Nah, itu dia ya, 3 saja soalnya. Nah, kerjakan di buku latihan matematika antum ya. Kemudian hasilnya difoto dan dikirim via WA pribadi ya, seperti biasa lah ya. Nah, Nanda, mungkin hanya itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang antum peroleh ya, meskipun kita tidak bisa bertatap muka ya. Nah, jadi selamat bekerja, selamat mengerjakan, selamat berlatih. Semoga Allah mudahkan antum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.